Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan cerita yang akan kita bahas di malam hari ini adalah kisah mengenai sesosok entitas yang saya panggil mereka berdua bernama Eric dan Alice. Tapi khusus di episode kali ini, karena memang hanya si Eric lah yang dapat dibaca residual memorinya secara keseluruhan, maka kita akan mendengarkan cerita dari awal sampai akhir itu mengenai residual memorinya si Eric. Dan sebelum memulai cerita, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah sebuah edisi di mana kita akan mendengarkan kisah dari para entitas melalui residual memorinya yang tersisa gitu ya, semasa dia hidup dulu. Perkara kalian nanti akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton untuk memilah mana yang harus kalian percaya dan tidak, karena kami juga tidak bisa memaksakan apa yang harus kalian percaya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan sedikit membahas mengenai asal-usul Eric dan juga Alice ya. Mereka berdua ini adalah sepasang entitas yang merupakan anak pure Belanda zaman dulunya, dan mereka ini sebenarnya bukan kakak adik ya, kalau zaman sekarang mungkin panggilannya adalah bestie. Jadi mereka berdua ini adalah teman yang cukup dekat ketika mereka hidup dulu. Dan kedua sosok ini sempat saya temui ketika saya sedang melakukan sebuah perjalanan di sebuah bangunan sekolah yang sebenarnya kalau siang itu masih aktif ya kegiatan belajar mengajarnya gitu. Cuma memang ketika sudah gelap, malam sudah mulai menjelang, barulah beberapa entitas yang memang mendiami bangunan sekolah tersebut mulai beraktivitas seperti halnya kita manusia. Eric dan Alice ini sebenarnya berasal dari line yang cukup jauh, sekitar 30-an sampai 40-an ya. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwasanya line yang saya selalu bicarakan dalam setiap cerita Dongeng Malam itu bukan mengacu pada tanggal atau tahun di mana mereka dilahirkan. Jadi line yang selalu saya bahas di sini merupakan tahun di mana residual memori mereka ketika hidup itu terlihat. Jadi bisa dikatakan bahwasanya line itu adalah tahun-tahun di mana mereka sedang menjalani kehidupan mereka yang terlihat dari sisa residual memori mereka sampai kemudian mereka meninggal dunia. Dan agak flashback sedikit bahwasanya memang proses pertemuan saya dengan Eric dan juga Alice ini cukup sederhana ya. Kebetulan pada saat itu saya datang ketika hari memang sudah gelap, sudah menjelang dini hari, dan sosok dari Eric dan juga Alice ini adalah sepasang entitas dari sebegitu banyaknya entitas yang ada di tempat tersebut. Hanya mereka berdualah yang paling berani untuk mendekat kepada saya waktu itu, karena mungkin mereka juga bisa merasakan energi saya yang memang mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi pada saat itu utamanya si Eric lah yang maju lebih dahulu, sementara si Alice ini hanya berani berdiri sambil malu-malu di belakang punggungnya si Eric. Dan sebagai informasi seperti yang kita sebutkan di atas tadi, bahwasanya si Eric dan juga Alice ini benar-benar anak Belanda ya. Jadi mereka bukan campuran, mereka bukan Indo gitu. Kedua orang tua mereka pure Belanda, dan mereka berdua ini memang dilahirkan di Indonesia ketika line 30-40 mereka hidup waktu itu. Dan karena hal tersebutlah mungkin mereka juga secara sosialisasi masih jarang dilakukan dengan orang Indonesia. Mereka sedikit kesulitan berbahasa Indonesia meskipun di beberapa kata atau kalimat mereka mengerti ya. Ibaratnya mereka ini ngerti kita ngomong apa, tapi mereka untuk membalas omongan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia itu mereka agak kesulitan. Jadi memang untuk melihat residual memorinya si Eric utamanya itu betul-betul hampir 70-80% itu saya harus melihat langsung melalui residual memorinya, tidak melalui komunikasi secara verbal gitu, secara langsung, secara bicara. Dan pada intinya sebenarnya kisah dari Eric yang akan kita bahas malam hari ini cukup sederhana, maksudnya ya hampir samalah dengan kisah-kisah anak lain yang mungkin usianya sebaya dengan si Eric. Dia memiliki keluarga yang sayang sama dia, memiliki kehidupan sekolah, pertemanan yang juga sama dengan anak-anak sebaya dia. Cuma mungkin pada saat Eric waktu itu hidup, memang
sebagai anak yang tertua dari dalam keluarganya, Erik ini memiliki beban yang sedikit lebih banyak daripada adik-adiknya. Jadi memang si Erik ini memiliki beberapa orang adik laki-laki semua ya. Jadi dari dalam satu keluarga si Erik ini anaknya tuh laki-laki semua. Tapi di dalam residual memorinya si Erik, sayangnya memang tidak bisa saya tangkap siapa sajakah saudara-saudaranya si Erik, siapakah namanya, ataupun bagaimana kehidupan mereka dulu. Dan Erik beserta keluarganya ini memang tidak datang dari keluarga yang berkecukupan ya. Ya sama seperti halnya kita orang Indonesia yang mungkin kadang kita merantau ke negeri orang atau ke kota lain gitu kan, gak semuanya dari kita ini dalam kondisi yang berkecukupan, yang banyak uang gitu. Dan kalau kata Erik waktu itu memang orang tuanya ketika memutuskan untuk ikut ke Indonesia gitu, mereka bekerja di Indonesia kemudian bertemu dan menikah, itu memang mereka memulai segalanya dari nol. Jadi jangan kalian bayangkan bahwasannya pada saat itu setiap keluarga Belanda yang datang ke Indonesia pada zaman penjajahan waktu itu selalu berasal dari keluarga yang berada dan berkecukupan ya. Dan dari residual memorinya si Erik inilah kemudian saya mengetahui bahwasanya Erik ini banyak membantu di dalam keluarganya ya, karena dia juga merupakan seorang anak yang paling tua di dalam keluarganya tersebut. Jadi yang terlihat adalah kegiatan Erik sehari-hari ini adalah membantu ibunya pada saat itu yang kita sebut saja namanya Wina untuk berjualan makanan kecil dari sekolah ke sekolah. Jadi kalau dilihat secara detail, itu hampir setiap hari ibunya si Erik yang bernama Wina ini membuat kue kayak semacam kue bolu gitu. Kemudian ketika sudah matang, bolu tersebut diiris tipis-tipis lalu dibungkus dengan plastik. Lalu kemudian bolu tersebutlah yang dijual oleh Erik keliling. Dan waktu itu Erik selalu datang bergantian ke sekolah satu, ke sekolah yang lainnya gitu ya. Setiap pagi menjelang siang. Dan si Erik ini selalu menunggu di depan gerbang dari sekolahan tersebut sampai jam istirahat dari anak-anak sekolah tersebut tiba. Kemudian mereka datang untuk mendekat ke arah waktu itu stand jualannya si Erik gitu. Dan waktu itu si Erik bilang dia sama sekali nggak ngerasa malu ngebantu ibunya untuk berjualan seperti itu, meskipun memang pada saat itu mungkin karena sekolah-sekolah yang ada di tahun tersebut itu didominasi oleh anak-anak Belanda kan ya, karena memang mereka yang paling mampu untuk mengayomi untuk mengenyam pendidikan. Jadi pada saat itu mungkin karena memang jarang sekali anak Belanda yang bernasib seperti Erik yang harus berjualan dari satu tempat ke tempat yang lain demi mendapatkan uang gitu ya. Erik bilang ya nggak sedikit juga dari anak-anak Belanda yang pada saat itu bertemu dengan dia itu ya katakanlah mengejek si Erik. Tapi sedikit banyaknya si Erik bilang bahwasanya dia nggak pernah ngerasa tersinggung, dia nggak pernah ngerasa malu karena apa yang dia lakukan. Dia tahu itu adalah untuk membantu kondisi keluarganya, dan dia juga bersyukur bahwasanya meskipun ada beberapa anak yang mengejek dia pada saat itu ya, banyak juga kok yang baik sama dia katanya. Banyak juga kok yang mau membeli jajanan yang saya jual gitu ya. Intinya segala sesuatunya selalu dipandang dengan sudut atau sisi point of view yang positif dari si Erik ini. Dan waktu itu kalau kata si Erik, meskipun nggak setiap hari dagangan yang dia jual itu habis gitu ya, cuma dia selalu merasa bersyukur karena memang setiap kali dia berjualan setidaknya banyaklah bolu-bolu yang dibeli oleh anak-anak sekolahan. Jadi ketika kemudian jam istirahat dari sekolah-sekolah yang dia datangi itu sudah selesai gitu kan, anak-anak sekolahnya sudah mulai pada masuk lagi ke kelas. Nah saat itulah si Erik ini kemudian akan pulang ke rumahnya. Dan biasanya ketika si Erik ini kemudian pulang ke rumah, dia akan memilih sebuah jalanan perkampungan gitu lah ya, jalan pintas yang memang pada saat itu melewati pemukiman dari para warga yang kebanyakan adalah warga pribumi. Dan menurut Erik sendiri, teman-temannya pada saat itu yang kebanyakan tinggal di pemukiman tersebut yang biasa Erik lewati, itu semuanya baik-baik sama si Erik. Meskipun Erik sendiri menyadari bahwasanya dia berasal dari keturunan Belanda gitu kan. Sementara teman-temannya yang lain itu kebanyakan warga pribumi, warga Indonesia gitu. Erik tidak pernah merasa sekalipun dia diasingkan oleh teman-temannya. Dan biasanya setiap kali dia selesai pulang berjualan tersebut, dia akan mampir sebentar di salah satu rumah temannya, misalkan di situ ya, entah itu main di lapangan atau main di halaman rumah temannya tersebut. Dan biasanya si Erik ini selalu senang
bermain kelereng untuk menghabiskannya sekitar setengah sampai 1 jam waktu dia sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk sekolah. Dan kalau misalkan kalian bertanya, lah kok si Erik sekolahnya siang gitu, nggak pagi seperti biasanya? Karena ya memang dari apa yang terlihat melalui residual memorinya si Erik juga bercerita dengan keterbatasan bahasa yang dia bisa, bahwa karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya si Erik pada saat itu ya, pada akhirnya si Erik ini hanya mampu disekolahkan oleh orang tuanya di sebuah taman pendidikan gitu. Jadi bukan seperti sekolahan formal gitu yang memiliki bangunan tertutup, bahkan ada yang tingkat, ada yang mewah gitu kan di zaman-zaman Belanda dulu. Erik ini hanya disekolahkan pada saat itu di sebuah taman pendidikan sederhana yang memiliki waktu yang fleksibel untuk belajar. Jadi kalau menurut Erik waktu itu, ketika dia selesai jualan keliling gitu ya, itu selesainya sekitar jam 1-an gitu. Kemudian dia akan pulang, beberes, bebersih gitu, dan siap-siap sekolah. Dan waktu itu karena memang dia statusnya bukan sekolah formal ya, tempat di mana si Erik ini menimba ilmu, waktunya fleksibel dan memang dia tidak memakai seragam seperti halnya sekolah-sekolah yang biasa kita lihat. Dan waktu itu anak-anak yang seusia si Erik, entah itu yang di atasnya Erik beberapa tahun atau yang di bawahnya si Erik beberapa tahun, ya banyak juga yang bersekolah di taman pendidikan tersebut. Karena memang kan nggak cuman si Erik gitu, anak Belanda yang memiliki keterbatasan dalam hal finansial waktu itu. Jadi memang kalau menurut si Erik, ya cukup rame lah anak-anak yang pada saat itu ikut belajar di tempat tersebut. Dan sebagai informasi saja, pada saat itu ketika residual memorinya ini terlihat dan terbaca gitu ya, itu usianya si Erik mungkin sekitar 9 tahunan lah, si Alice 7 tahunan. Jadi memang karena si Erik ini agak sedikit telat masuk ke dalam dunia pendidikan yang kemudian dia tempuh, Erik ini kemungkinan besar kalau misalkan dilihat sekarang jenjang pendidikannya ya, pada saat tahun-tahun terakhir dia hidup itu dia mungkin berada di jenjang akhir dari sekolah dasar. Dan sedikit membahas mengenai apa sebenarnya pekerjaan dari orang tua Erik, selain dari si Wina tadi, ibunya si Erik ya, yang merupakan ibu rumah tangga biasa yang mengisi hari-harinya dengan berjualan kue-kue yang dia buat dibantu oleh si Erik. Ayahnya Erik sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas terlihat sebenarnya pekerjaan beliau ini apa gitu. Cuman ada salah satu scene di mana scene tersebut terputar dalam residual memorinya si Erik gitu ya. Ketika dia bertemu dengan ayahnya yang baru saja pulang dari tempat pekerjaannya waktu itu, yang terlihat hanyalah ayahnya si Erik ini menggunakan kemeja berwarna krim berlengan panjang yang digulung, kemudian menggunakan celana bahan juga ya, ibaratnya baju formal lah gitu ya, kayak karyawan. Tapi pada saat itu yang membuat sedikit berbeda adalah ada sebuah kamera jadul yang tergantung di leher beliau. Jadi kemungkinan tebakan saya adalah mungkin pekerjaan dari ayahnya si Erik pada saat itu berhubungan dengan dunia jurnalistik, atau bisa saja berhubungan dengan dunia fotografi. Dan memang nggak tahu kenapa ya, segala sesuatu dalam residual memorinya si Erik yang berhubungan dengan keluarga dia, entah itu ayahnya, mamahnya, ataupun saudara-saudara Erik, itu kelihatannya nggak mendominasi di dalam residual memorinya si Erik yang tersisa. Jadi hanya kayak sepintas-pintas aja gitu. Yang paling lama ya memang si Wina itu tadi, ibunya si Erik, karena memang terlihat bagaimana ketika proses si Wina ini sehari-hari membuat kue, kemudian membungkus potongan-potongan kue tersebut bersama si Erik untuk dijual. Hanya ada satu potongan memori Erik bersama salah seorang adik bungsunya waktu itu yang terlihat ya, yang tersisa. Itu ketika si Erik ini sepertinya sedang membuat makanan lembut untuk adiknya, kayak semacam bubur gitu mungkin ya, di dalam sebuah panci di dapur gitu. Si Erik lagi masak makanan tersebut, kemudian di sebelah kirinya dia menggendong seorang balita yang mungkin usianya nggak lebih dari 1 atau 2 tahun waktu itu, sambil dia memasak makanan lembut tersebut. Dan kita kembali lagi kepada sosoknya si Erik ya. Jadi di sini saya ingin kalian membayangkan bagaimana situasi dari sekolahannya si Erik waktu itu ya. Jadi bangunan dari sekolahan atau taman pendidikan yang pada saat itu ditempati oleh si Erik untuk menimba ilmu, itu bangunannya memang cukup lebar, ada beberapa saka
atau tiang-tiang yang menyangga setiap sudut dari bangunan tersebut. Tapi memang bangunan itu tidak ditutupi oleh dinding sama sekali. Jadi memang benar-benar blang-bling-blong gitu, terbuka. Lalu ada sebuah papan tulis besar berwarna hitam yang ada di bangunan tersebut, dan beberapa meja panjang yang diletakkan di bawah. Jadi memang waktu itu mereka belajarnya itu duduknya lesehan di lantai, jadi mereka memang tidak menggunakan kursi. Dan karena memang bangunan tersebut terbuka, benar-benar blang-bling-blong kanan kiri depan belakang, Erik ini bilang ketika misalkan cuaca pada saat itu panas, ya mau nggak mau mereka harus merasakan kepanasan. Dan ketika hujan lebat gitu ya, mereka harus duduk saling berdekatan gitu, ngariung di tengah-tengah, karena memang untuk menghindari cipratan air hujan yang bisa masuk ke dalam bangunan tersebut karena memang nggak ada dinding. Meskipun demikian ya, keadaan sekolahnya ya benar-benar bisa dikatakan apa adanya gitu ya. Si Erik ini mengaku bahwa dia senang ketika dia bersekolah karena dia ini tipe-tipe anak yang suka belajar gitu. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu baru, kemudian dia mendapatkan sebuah soal baru dari gurunya dan dia bisa menjawab, bisa memecahkan soal tersebut dengan baik, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri gitu bagi si Erik. Dan terlebih lagi si Erik ini memang anak yang suka bergaul, suka bersosialisasi, teman-temannya banyak. Jadi sekolahan tersebut merupakan salah satu tempat favorit lah katakanlah bagi si Erik ini sendiri. Dan di sekolahan tersebutlah kemudian si Erik ini berteman dengan si Alice. Jadi Erik dan Alice ini memang bertemu di sekolahan tersebut. Meskipun memang usia mereka ini berbeda sekitar 2 tahunan. Maksudnya katakanlah si Erik ini usianya 9 tahun, sementara si Alice ini usianya 7 tahun gitu ya. Tapi pada saat itu mereka mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi mungkin karena memang waktu di zaman mereka hidup adalah zaman yang keadaannya serba darurat gitu ya. Mereka tidak terlalu memperdulikan usia kamu berapa maka kamu akan masuk ke kelas ini. Jadi waktu itu siapapun dengan usia berapapun itu bebas dan boleh masuk ke dalam taman pendidikan itu untuk menimba ilmu yang sama gitu. Jadi benar-benar dipukul rata kepada semua anak-anak yang pada saat itu bersekolah di sana. Dan meskipun sebenarnya secara sifat terlihat sekali bahwasanya si Erik dan si Alice ini adalah dua orang yang sangat berbeda. Kalau si Erik ini dia cenderung anak-anak dengan tipe yang ekstrovert gitu. Dia suka beraktivitas di luar, dia suka bertemu dengan orang-orang baru, temennya banyak gitu kan. Sementara si Alice ini kalau sepintas yang terlihat dari residual memorinya waktu itu, dia ini tipe-tipe anak rumahan yang gak terlalu suka kegiatan di luar rumah. Temennya pun bisa dihitung gitu ya, salah satunya adalah Erik tersebut. Mereka ini benar-benar berbeda lah berdua. Cuma memang kalau menurut si Erik meskipun begitu dia merasa tetap nyaman berteman dengan Alice yang apa adanya. Dan memang kebetulan rumah dari si Erik dan juga si Alice ini letaknya tidak berjauhan ya. Ibaratnya masih bisa saling dilihat dengan mata lah. Dan menurut si Erik juga orang tuanya si Alice ini dalam seminggu bisa sekali atau 2 kali mereka ini memesan bolu buatan mamahnya si Erik. Jadi itulah kenapa kemudian persahabatan mereka ini semakin dekat gitu. Kemudian si Erik yang memang selalu menjadi orang yang diperintahkan oleh mamahnya untuk mengantarkan kue tersebut kepada orang-orang yang memesan waktu itu, salah satunya adalah keluarga Alice. Itulah yang kemudian membuat si Erik ini semakin sering gitu untuk main ke rumahnya si Alice. Dan Erik ini sempat mengenang masa-masa di mana dia hidup dulu. Kalau si Erik bilang meskipun dia menjalani kehidupannya dengan cukup senang gitu ya, cukup bahagia, sebagaimana anak seusianya waktu itu bersekolah, bermain, memiliki teman-teman yang banyak, si Erik ini bilang bahwa apa yang terjadi ketika dia hidup dulu memang cukup mencekam. Jadi suasananya itu cukup mencekam. Dia sering sekali melihat pihak dari pribumi, warga Indonesia asli itu berantem lah dengan warga-warga Belanda yang pada saat itu ada di Indonesia, terutama dengan tentara-tentara Belanda gitu. Setiap kali si Erik ini melihat tentara Belanda lewat dengan menggunakan seragam mereka, dengan membawa senjata, senapan panjang gitu kan, itu sering kali dicegat oleh warga pribumi. Kemudian ketika mereka bentrok, mereka akan saling melemparkan batu, ada yang melemparkan bambu gitu. Dan pemandangan hal tersebut memang tidak menjadi pemandangan yang aneh bagi si Erik karena dia sering menyaksikan hal tersebut.
Dan karena memang perawakan si Erik ini kan Belanda banget gitu, dia juga pernah menjadi salah satu korban dari kemarahan warga pribumi. Jadi ceritanya waktu itu kalau menurut si Erik, dia pulang dari jualan dia seperti biasanya gitu ya. Waktu itu dia tidak melewati jalanan yang biasa dia lewati di mana teman-temannya tinggal gitu di pemukiman tersebut. Jadi dia lewat jalan yang lain. Ketika itu mungkin karena dinilai si Erik ini ya salah satu dari bagian warga Belanda yang dianggap mengganggu Indonesia kan pada saat itu, dan juga kebetulan di sekitar tempat tersebut sedang terjadi keributan antara antara tentara Belanda dan juga warga Indonesia. Kalau kata Erik, dia sempat terkena lemparan. Dia lupa entah itu lemparan apa, entah itu batu, entah itu benda apa, yang jelas benda tersebut sangat keras dan waktu itu mengenai bagian bibirnya sampai bibirnya sempat pecah berdarah-darah. Tapi waktu itu si Erik bilang bahwasanya dia nggak marah. Karena sejak kecil memang dia sudah ditanamkan pemahaman oleh orang tuanya, terutama mamahnya waktu itu ya, bahwasanya adalah sebuah kewajaran jika warga Indonesia waktu itu merasa marah dengan warga Belanda, karena memang banyak dari warga Belanda yang kemudian datang ke Indonesia untuk menumpang hidup. Dan karena hal tersebut, pemahaman tersebut yang terus ditanamkan oleh orang tuanya Erik sejak dia kecil, Erik ini sempat bertanya kepada mamahnya, kenapa kok warga kita, warga Belanda, harus menumpang hidup di negara Indonesia gitu, bukankah kita punya negara sendiri? Dan waktu itu mamahnya si Erik ini selalu menjelaskan kepada Erik bahwasanya ya karena negara Indonesia itu adalah negara yang indah. Negara Indonesia memiliki banyak hal yang kemudian membuat negara kita ini ingin memilikinya. Jadi itulah alasan kenapa banyak sekali warga negara Belanda yang kemudian datang ke Indonesia untuk menumpang hidup. Jadi waktu itu bahasa dari mamahnya si Erik ini nggak mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia gitu ya. Dia menggunakan kalimat yang jauh lebih halus bahwasanya Belanda sempat datang dan menumpang hidup di Indonesia. Setidaknya supaya si Erik ini bisa mengerti dan memaklumi kemarahan warga Indonesia pada saat itu kepada warga negara Belanda yang ada di sekitar mereka. Dan Erik ini juga sempat bertanya kepada ibunya, kepada mamahnya kan, terus kenapa kita kok nggak pulang aja ke negara Belanda, nggak pulang kampung gitu, bukannya lebih enak ya kalau hidup di kampung gitu kan, di kampung halaman mereka gitu kan. Dan waktu itu mamahnya si Erik ini, si Wina ini selalu menjelaskan kepada si Erik bahwasanya kalaupun mereka mau pulang ke Belanda, mereka belum memiliki apapun untuk mereka bawa ke sana. Karena memang ia dalam segala keterbatasan yang mereka punya pada saat itu, hanya di Indonesia lah mereka bisa hidup. Dan sejak saat itulah ketika pemahaman tersebut masuk ke dalam otaknya si Erik gitu ya, dia selalu diajarkan hal-hal seperti itu oleh mamahnya. Mulai saat itulah si Erik ini bisa memahami gitu alasan kenapa sih kok warga pribumi kalau ngelihat orang Belanda pada saat itu tuh kayaknya benci, kayaknya marah gitu. Erik ini berusaha untuk memaklumi, dan meskipun begitu Erik selalu bilang bahwasanya enggak kok, meskipun saya orang Belanda juga, nggak semua orang pribumi itu jahat kepada orang Belanda, nggak semua orang pribumi itu nggak suka sama Belanda. Buktinya saya, karena saya juga waktu itu memiliki banyak teman-teman orang Indonesia asli, dan mereka sama sekali tidak mengasingkan saya, tidak memperlakukan saya dengan kasar gitu. Mereka semua baik asalkan kitanya juga baik kepada mereka. Dan mungkin sampai di sini kalian yang mendengar kisah mengenai si Erik ini menganggap bahwasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan Erik di zaman dulu itu adalah sesuatu yang cukup indah untuk didengarkan kisahnya gitu ya. Erik menjalani kehidupannya yang cukup bahagia meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki dengan keluarganya gitu kan. Cuma yang namanya hidup kita tidak bisa mengatur takdir Tuhan, begitu juga apa yang terjadi dengan Erik dan beserta teman-teman yang lainnya, bahwasanya disinilah kita akan sampai kepada titik atau poin utama dari apa yang kemudian terjadi kepada Erik dan juga Alice di dalam cerita ini. Erik mengawali ceritanya bahwasanya dia ingat sekali kejadian yang menimpa dirinya pada saat itu terjadi di hari Jumat. Karena memang pada saat itu di hari tersebut Erik ini pergi ke sekolahnya menggunakan kemeja berwarna putih. Karena menurut Erik juga meskipun sekolahannya tidak tidak mengharuskan mereka menggunakan seragam gitu ya setiap hari mereka bersekolah, ibunya si Erik ini selalu menanamkan kedisiplinan kepada si Erik untuk menggunakan baju-baju yang berbeda di setiap hari dia sekolah. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, Erik bilang dia akan menggunakan kemeja berwarna biru.
Kemudian hari Rabu dan Kamis, si Erik bilang dia selalu menggunakan kemeja kotak berwarna coklat, dan di hari Jumat serta Sabtu dia akan menggunakan kemeja berwarna putih. Jadi dia mengikuti kedisiplinan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mamahnya. Dan karena kemeja putih yang Erik pakai di hari tersebutlah, kemudian si Erik ini bilang dia ingat sekali bahwa kejadian itu terjadi di hari Jumat. Dan sebelum dia berangkat ke sekolah pada hari itu, dia melihat dengan jelas dan mengingat dengan jelas bahwasanya mamahnya sempat menyetrikakan sebuah kemeja berwarna putih untuk si Erik waktu itu. Dan ketika Erik menggunakan atau memakai kemeja tersebut di badannya, itu rasa hangat dari setrikaan yang dipakai oleh mamanya waktu itu untuk merapikan kemejanya itu masih terasa. Jadi dari kemeja tersebut sendiri sudah menyimpan nilai yang cukup melankolis bagi kenangan yang dimiliki oleh si Erik. Dan ketika dia sudah selesai bebersih, dia sudah selesai bersiap-siap untuk berangkat sekolah, Erik selalu mengatakan bahwasanya kebiasaan mamahnya pada saat itu ketika si Erik akan pamit ya untuk berangkat, mamahnya akan selalu bilang kepada Erik untuk langsung pulang ke rumah ya setelah sekolah, jangan mampir kemana-mana dulu. Dan biasanya setiap kali berangkat sekolah, meskipun nggak pernah janjian gitu ya, Erik dan Alice ini akan selalu berpapasan di jalan. Dan ketika mereka berpapasan itulah pada akhirnya mereka akan berjalan bersama menuju ke taman pendidikan atau sekolahan mereka. Dan waktu itu terlihat dari residual memorinya si Erik ketika jam pelajaran belum dimulai gitu ya, sekitar beberapa menit lah sebelum jam pelajaran dimulai, Erik, Alice bersama anak-anak lainnya yang memang hampir semuanya dari mereka adalah anak-anak Belanda, itu main di halaman. Ada yang main kelereng, ada yang main kejar-kejaran, banyak hal lah, rame dan cukup ceria situasinya waktu itu. Hingga pada akhirnya saya sempat melihat ada satu sosok perempuan setengah baya berambut pirang yang saya yakin juga merupakan warga negara asing ya, bukan dari warga kita, yang kemudian datang ke sekolahan tersebut, masuk ke dalam bagian depan dari bangunan sekolahan mereka yang terbuka tersebut, dan kemungkinan besar beliau adalah guru dari si Erik, Alice dan yang lainnya, karena ketika beliau masuk ke sana, anak-anak yang lainnya ikut menyusul. Sempat terlihat bagaimana proses belajar mengajar tersebut terjadi ya, ketika sang guru memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dan murid-muridnya yang lain itu menyimak dengan sangat serius, hingga pada akhirnya memang sangat mengejutkan. Saya sendiri sangat terkejut ketika melihat residual memorinya si Erik waktu itu ya. Di dalam ketenangan, di dalam keseriusan proses belajar mengajar tersebut, tiba-tiba saja dari arah entah di mana itu terdengar suara letusan senapan api waktu itu. Suaranya sangat kencang dan tidak hanya sekali ya, melainkan beberapa kali, hingga ketenangan yang sempat tercipta dalam suasana belajar mengajar tersebut akhirnya secara mendadak, secara spontan pecahlah. Orang-orang, anak-anak yang berada di tempat tersebut pada akhirnya kan kaget, situasi chaos, dan semua orang yang ada di tempat tersebut pada saat itu sama-sama berusaha untuk saling melindungi diri mereka masing-masing. Dan Erik sempat berkisah dengan bahasanya kurang lancar waktu itu, bahwasanya ketika dia mendengar suara letusan senapan itu, hal pertama yang dia lakukan adalah bangun dari meja dia, karena waktu itu kan dia duduknya lesehan di bawah ya. Kemudian dia sempat menengok ke arah belakang, karena waktu itu menurut dia suara senapan tersebut berasal dari arah belakangnya. Dan ketika kemudian dia menoleh ke arah belakang tersebut, hal pertama yang Erik lihat adalah dua orang temannya yang duduk paling belakang itu sudah tersungkur di atas meja belajar mereka dalam kondisi yang sudah tidak bergerak sama sekali, dan darah yang sangat deras itu mengucur dari bagian belakang kepala mereka. Dan kemungkinan kalau misalkan saya lihat dari residual memorinya, kedua anak tersebut adalah dua anak pertama yang tertembak oleh suara senapan yang tadi mereka dengar. Jadi memang waktu itu dua anak tersebut karena mungkin duduknya paling belakang, mereka lah yang terkena peluru nyasar untuk pertama kalinya. Dan ketika hal tersebut terjadi, ketika banyak dari anak-anak yang berada di tempat tersebut berteriak ketakutan, kan histeris melihat apa yang terjadi, Erik ini hanya bisa diem mematung gitu ya. Mungkin dia shock dengan apa yang dia lihat, dia tidak terlalu fokus dengan orang-orang yang pada saat itu datang ke tempat mereka, tapi dia benar-benar
fokus melihat bagaimana kondisi jasad dari kedua temannya yang sudah tertembak mati, tersungkur di atas meja belajar mereka dengan darah yang mengalir deras dan membanjiri tempat tersebut. Jadi waktu itu si Erik bilang apa yang dia lihat pada saat itu, meja tersebut itu sudah merah oleh darah. Dan tidak lama selang waktunya dari ketika si Erik ini memperhatikan bagaimana kondisi kedua temannya yang sudah meninggal di tempat waktu itu, tiba-tiba saja kejadiannya berlangsung dengan sangat cepat dari berbagai sisi ya, dari berbagai penjuru tempat bangunan tersebut. Kemudian datanglah beberapa tentara yang menurut si Erik waktu itu seragamnya bukan merupakan tentara Belanda. Jadi berbeda. Karena Erik ini kan seringnya ngelihat tentara Belanda pada saat itu lalu lalang di pinggir jalan. Jadi memang waktu itu Erik bisa memastikan bahwasanya yang datang menyerang bangunan sekolah mereka waktu itu bukanlah tentara Belanda. Erik juga nggak tahu itu tentara dari pihak mana gitu, karena dia kan masih kecil ya, dia juga polos dan saya juga tidak mau memaksakan si Erik ini membuat statement yang nantinya justru akan membuat Erik ini terkesan memihak kepada salah satu sisi gitu. Hanya saja pada saat itu yang Erik ingat adalah penyergapan tersebut datang dari berbagai sisi, kemudian jarak waktunya juga cukup cepat, dan ketika kedua temannya tersebut juga sudah tersungkur, suara senapan letusan tembakan itu kembali terdengar memberondong di daerah sekitar sekolahannya itu. Dan kalian pernah menyimak kisah mengenai Madame Gloria, seorang warga Belanda yang berbaik hati membangun sebuah sekolahan bebas biaya untuk warga pribumi, tapi kemudian justru karena ada yang cepu, warga yang tinggal di daerah sana yang membocorkan rahasia tersebut, pada akhirnya sekolahan Gloria di bumi hanguskan gitu ya. Nah ini keadaannya, situasinya, chaosnya hampir mirip dengan ceritanya si Erik dan si Alice. Cuman jujur kalau harus dibandingkan kengeriannya, kalau menurut saya pribadi, ketika melihat residual memori yang masing-masing muncul dari kedua sosok entitas ini, apa yang dilalui oleh Erik dan Alice ini jauh lebih menegangkan. Karena pada saat itu memang yang terlihat adalah point of view dari si Erik yang pada saat itu hidup sebagai seorang anak kecil. Jadi apa yang saya rasakan juga mungkin sedikit banyaknya meniru atau mengcopy paste apa yang ketika itu dirasakan oleh si Erik. Jadi waktu itu kalau menurut si Erik tidak hanya suara letusan tembakan senapan yang dia dengar dari berbagai sisi menyerang sekolahnya, tapi juga beberapa tentara yang terasa asing oleh si Erik tadi itu menyerang ke bagian dalam sambil membawa banyak sekali senjata tajam. Dan waktu itu beberapa temannya si Erik disaksikan oleh mata kepalanya Erik sendiri, mereka saya nggak tahu bahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi pada saat itu ya. Pada intinya adalah ada beberapa temannya Erik yang kemudian meninggal dunia dalam kondisi yang sudah tidak utuh lagi. Beberapa anggota badan mereka terpisah, dan pada saat itu Erik benar-benar menyaksikan hal tersebut terjadi di depannya. Erik menggambarkan situasinya pada saat itu adalah mungkin karena si Erik ini posisinya lumayan terlindungi pada saat itu, jadi dia memang termasuk menjadi salah satu anak yang paling terakhir dieksekusi. Jadi dia masih memiliki kesempatan dan waktu melihat bagaimana teman-teman lainnya yang berada di tempat tersebut dieksekusi terlebih dahulu. Erik menggambarkan bahwa ketika itu teman-temannya yang berlarian berteriak ketakutan itu ditembaki dan darah itu muncrat kemana-mana. Bahkan si Erik ini ingat sekali ketika si Alice kemudian kebagian giliran untuk dieksekusi ya, si Alice ini ditembak. Si Alice ini sempat meraih kemejanya si Erik pada saat itu, mungkin meminta pertolongan atau gimana ya, cuma memang mungkin karena dia sudah ditembak dengan cukup banyak peluru, si Alice ini tidak sempat berkata apa-apa, cuma memang darah yang kemudian keluar dari beberapa luka yang berasal dari tembakan tersebut sempat muncrat ke arah kemeja dan juga wajahnya si Erik. Dan hal tersebut sangat jelas masih terekam di ingatannya si Erik, karena memang itu merupakan salah satu highlight yang tidak bisa dihilangkan oleh Erik sampai saat ini dari dalam ingatannya. Erik menjadi salah satu orang terakhir yang ditembak mati ya di tempat tersebut. Dia juga tidak terlalu ingat di bagian mana dia mendapatkan luka tembakan, karena waktu itu kejadiannya cukup cepat.
Dan ketika mendapatkan tembakan tersebut, si Erik ini posisinya dia langsung jatuh tersungkur di lantai. Yang berhasil Erik ingat sampai sekarang adalah dia merasakan luka yang amat sangat menyakitkan bagi dia di beberapa bagian tubuhnya, dan waktu itu Erik bilang bahwasanya luka yang dia dapatkan dari tembakan tersebut itu rasanya sangat panas di kulit. Erik hanya bilang waktu itu dia sempat melihat darahnya mengalir dari balik kemeja yang sedang dia pakai pada saat itu, dan memang waktu itu posisinya tertelungkup di atas lantai dengan kepala yang menghadap ke sebelah kanan. Jadi kalau menurut Erik waktu itu ketika dia kepalanya kan menghadap ke sebelah kanan ya, dia tertelungkup di lantai itu, dia pada akhirnya posisi tersebut bisa membuat si Erik ini melihat bagaimana kondisi ketika gurunya yang perempuan bule tadi itu juga ikut ditembaki oleh tentara-tentara tersebut, lalu bagian bagian tulang apa sih yang di sini namanya gitu ya, itu dibacok, kemudian gurunya tersebut jatuh dalam keadaan yang memang hampir terbelah menjadi dua. Dan mungkin buat teman-teman yang agak tidak menyukai kisah-kisah gore gitu ya, maksudnya yang berdarah-darah, yang terlalu sadis seperti apa yang dialami oleh Erik dan Alice, saya meminta maaf kalau saya harus menjelaskan dengan cara yang seperti ini. Ini pun saya sudah berusaha untuk memilih kalimat yang paling halus gitu ya, yang paling halus tapi tetap bisa kalian mengerti situasinya seperti apa pada saat itu. Dan asal kalian tahu bahwasanya si Erik ini tidak langsung meninggal dunia ketika dia mendapatkan luka tembakan tersebut. Jadi meskipun pada saat itu kebanyakan dari anak-anak yang mendapatkan luka tembakan, kemudian mendapatkan luka dari senjata tajam, itu meninggal di tempat seketika gitu ya, itu tidak terjadi kepada diri Erik. Jadi dia dalam keadaan yang masih sekarat dengan nafas yang tersengal-sengal. Rekaman yang terlihat dari kedua bola matanya Erik waktu itu, dia masih bisa menyaksikan bagaimana ketika rombongan para tentara yang berhasil menghabisi semua orang yang ada di bangunan tersebut itu, mereka bersorak-sorai kesenangan gitu ya, karena mereka telah berhasil melakukan tugas mereka dengan baik. Lalu nggak lama mereka melemparkan banyak sekali daun-daun kelapa yang sudah kering, yang sepertinya memang sudah mereka siapkan sebelumnya, ke dalam bangunan sekolah tersebut. Lalu mereka menyiramkan sesuatu yang cair kalau menurut si Erik waktu itu, dan gak lama mereka menyulut api. Dan disitulah sebenarnya si Erik ini meregang nyawa. Dia meninggal dunia bukan karena luka tembakan, melainkan meninggal dunia karena kobaran api yang pada saat itu melahap habis bangunan sekolahnya. Dan ya begitulah akhir dari kisah yang bisa saya lihat dan saya baca dari residual memorinya si Erik ya. Karena Erik sekali lagi masuk dalam sosok residual energi, yang residual memorinya terhenti ketika dia meninggal dunia. Jadi hal terakhir yang sempat Erik lihat pada saat itu sebelum dia menutup mata selama-lamanya adalah kobaran api yang semakin lama semakin membesar dan semakin lama semakin menghabisi dirinya sendiri. Dan seperti itulah gambaran yang pada akhirnya bisa saya ceritakan kepada kalian semua, bagaimana proses dari anak-anak kecil sepolos Erik, Alice, dan teman-temannya yang lain gitu menghadapi kematian mereka yang cukup menyakitkan. Anak-anak yang sebenarnya nggak tahu apa-apa ya, anak-anak yang sebenarnya hanya ingin menimba ilmu, menuntut ilmu, dan bermain dengan teman-temannya, pada akhirnya mereka lah yang menjadi korban dari para kita orang-orang dewasa. Terlepas mungkin nantinya akan ada yang berkomentar bahwasanya ya apa yang mereka dapatkan itu adalah hal yang pantas. Mereka kan anak-anak Belanda yang orang tuanya datang untuk menjajah Indonesia pada saat itu. Banyak juga orang Indonesia yang meninggal dengan cara yang lebih menyakitkan gitu, bukan hanya orang Belanda gitu. Itu terserah kalian ya, karena itu adalah pendapat kalian. Saya hanya ingin mengajak kalian sedikit merenungkan gitu ya, bagaimana misalkan pada saat itu posisi Erik dan Alice ada di posisi kalian. Jadi misalkan pada saat itu kalian harus menghadapi situasi yang sebegitu mengerikan, dalam posisi kalian masih anak-anak dan tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu, ataupun kita harus dihadapkan atau diposisikan menjadi sosok orang tua yang harus kehilangan anaknya secara mendadak dengan kematian yang cukup mengenaskan gitu. Karena bagi saya setiap manusia itu sama ya, mereka memiliki hati, perasaan, dan empati yang sama. Tidak
dibeda-bedakan berdasarkan dari mana mereka berasal, dari agama mana mereka berasal, dari negara mana mereka berasal. Manusia, mereka diciptakan dengan akal dan hati yang sama. Dan kalau ditanya misalkan apakah bangunan sekolah tempat di mana si Erik dan Alice sekarang berada itu merupakan tempat di mana si Erik dan Alice dulu meninggal dunia gitu, jawabannya adalah tidak. Karena bagi kalian yang mungkin sejak awal sudah mengikuti channel YouTube ini, ada beberapa kesempatan saya menjelaskan bahwasanya tidak selamanya tempat di mana sosok residual energi itu bersemayam adalah tempat di mana mereka dulu meninggal. Jadi biasanya sosok residual energi itu akan mencari tempat yang memiliki keterikatan atau kesamaan yang mirip dengan akhir kehidupan mereka dulu. Seperti halnya si Erik dan Alice, mungkin karena memang passion mereka adalah belajar, kemudian akhir kehidupan mereka itu berada di sebuah sekolahan yang sangat mereka sukai gitu ya. Pada akhirnya mereka akan memilih tempat yang memiliki keterikatan atau kemiripan dengan energi yang pernah mereka rasakan dulu, yaitu sebuah sekolah. Dan Erik juga Alice ini mengaku bahwasanya mereka sama sekali tidak pernah mengganggu siapapun yang ada di sekolahan tersebut. Entah itu ketika siang pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut terjadi, ataupun ketika malam ketika suasana sekolah tersebut sebenarnya sudah sepi gitu. Adapun jika memang ada gangguan-gangguan yang berada di sana, Erik dan Alice ini mengaku bahwasanya mereka tidak pernah ikut campur dengan hal tersebut karena memang banyak sekali entitas yang berada di sana, bukan hanya si Erik dan juga si Alice. Dan kalau ditanya apakah si Erik ini masih merasa marah dengan apa yang terjadi pada dirinya waktu itu sehingga dia secara energinya masih nyangkut gitu ya di dunia ini, sebenarnya bukan rasa marah yang mendominasi perasaannya si Erik sampai sekarang, melainkan rasa sedih dia, rasa bersalah dia karena dia merasa dia belum sempat pamit kepada mamahnya waktu itu, dan dia merasa pasti mamahnya sampai ngerasa sedih, ngerasa khawatir karena memang si Erik pada akhirnya nggak pulang ke rumah, dan Erik ini hanya nggak bisa membayangkan gimana reaksi mamahnya pada saat itu, mungkin ketika dia tahu bahwasanya anak sulungnya meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Dan yang paling mengharukan dari bagian ketika saya berkomunikasi dengan Erik adalah si Erik ini sempat mengucapkan kata maafnya yang dia minta disampaikan untuk kita warga asli Indonesia. Erik bilang bahwasanya dia meminta maaf kepada seluruh warga pribumi, warga Indonesia, bahwasanya dulu mungkin bangsanya si Erik ini sempat datang dan menumpang hidup di Indonesia, yang pada akhirnya membuat kebanyakan warga Indonesia ini merasa terjajah dan merasa tidak nyaman di negeri mereka sendiri. Dan terlepas dari sudut pandang mana siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya, saya tidak mau membuka opini tersebut karena memang itu semua tergantung dari bagaimana cara kalian memandang masalah di dalam setiap kehidupan gitu ya. Saya hanya ingin kita semua sama-sama bisa mendoakan para entitas yang memang masih belum bisa menemukan ketenangan dalam perjalanan atau prosesnya ya. Salah satunya adalah Erik, Alice, dan mungkin teman-temannya yang lain. Kita sama-sama mendoakan agar si Erik dan Alice ini bisa cepat sirna, bisa cepat menyusul ruh sejatinya yang sekarang mungkin sudah bersama Tuhan. Mereka berhak untuk mendapatkan tempat yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman dibandingkan tempat mereka berada sekarang. Dan ya itulah keseluruhan dari kisah sosok entitas bernama Erik. Dan untuk Alice, jujur saya memang tidak bisa menggali cerita dia lebih dalam karena memang secara residual memori si Alice ini seperti masih malu-malu untuk membuka komunikasi dengan saya, dan tentu saja saya tidak bisa memaksakan hal tersebut. Tapi dari apa yang saya bisa rasakan berdasarkan energi yang dimiliki oleh Alice ini juga merupakan sosok anak yang baik hatinya, anak yang ceria, cuma memang dia agak tertutup dan pendiam ya. Dan saya yakin si Alice ini juga memiliki perasaan yang kurang lebihnya pasti sama dengan si Erik, bahwasanya dia merasa sedih karena dia harus pergi dalam keadaan yang cukup mengenaskan, dan dia juga tidak sempat berpamitan dari orang tuanya. Dan bisa dikatakan bahwasanya si Erik dan Alice ini beruntung ya, setelah mungkin proses yang sudah mereka sama-sama lalui masing-masing dengan prosesnya, pada akhirnya semesta menakdirkan mereka untuk bisa kembali bertemu di dimensi mereka sekarang gitu. Dan ya itu adalah salah satu mungkin privilege yang dimiliki oleh si Erik dan si Alice, hingga pada akhirnya mereka bisa kembali berteman
ketika mereka sudah menjadi residual energi sekarang. Dan tidak semua residual energi bisa mendapatkan kesempatan itu. Itulah kenapa saya bilang bahwasanya apa yang terjadi pada sosok si Eric dan juga si Alice ini adalah sebuah keberuntungan. Dan ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa tahu tentang adanya video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian ya.